Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah sekalian, peserta pengajian malam Jumat Pon yang dirahmati Allah SWT, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis yang mulia, majelis Quran, majelis yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat kepada kita, mendoakan kita, salah satunya memintakan ampun untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebab hadir dari majelis taklim ini. Di samping mudahnya jalan menuju surga, Allah juga memberikan banyak ampunan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah 15 pertemuan ya, sampai Ad-Duha. Kemarin Al-Qari'ah, sekarang surat Ad-Duha. Monggo dibuka Al-Qur'annya atau juz amanya. Alhamdulillah ya, kita libur hanya Ramadan. Ya, saya itu nggak pernah libur. Alhamdulillah selama pandemi kita sudah pertemuan ketiga ya, surat Ad-Duha setelah Al-Qari'ah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan yang membaca Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala ya, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki keluarga di dunia. Siapa keluarga Allah di dunia? Mereka adalah ahlul Qur'an. Ya, kita itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca, melajari dan memahami ayat-ayatnya. Kita maksudkan belajar Ad-Duha, belajar juz amma, ya, kita maksud agar setiap kita ya sholat tentunya mendengar imam baca surat-surat pendek yang ada di juz amma. Mudah-mudahan lebih mantap lagi ketika kita sholat, karena sedikit demi sedikit kita sudah paham maksudnya ya. Ad-Duha ya, setelah Al-Qari'ah kemarin. Ya, sambil mencari saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mau ikut ya, ikut tinggi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal mudhiyati qadha. Wal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbih lakanud.
wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa khussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sampun ketemu sedaya nggih? Insyaallah ya. Jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ad-duha ini diantaranya al-adiyat, astagfirullah. Al-adiyat, al-adiyat. Al-adiyat ya. Al-adiyat ini diantara 1 sampai 5 ini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, bersumpah sebagaimana sumpah-sumpah sebelumnya seperti wal asri wasyamsi wadduha dan sebagainya. Ini artinya yang akan dibahas itu sangat penting. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas makhluknya mengandung maksud bahwa yang akan dibahas ini dari ayat Al-Quran sangat penting ya, perlu diperhatikan dengan baik oleh manusia. Nah, yang Allah gambarkan di surat ini tentang al-adiyat, kuda ya, jadi ada banyak hikmah, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Nah, bedanya ya, kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, misalnya demi matahari, demi Rasulullah tidak boleh, atau pasangan muda demi langit dan bumi tidak boleh ya, demi langit dan bumi aku mencintai tidak boleh. Tidak boleh ya, tapi kadang ya di lagu-lagu suka ada yang nggak boleh ya, sumpah-sumpah yang mengatasnamakan selain Allah haram hukumnya. Demi Allah, demi Rasulullah tidak boleh. Rasulullah itu kan bukan Allah. Demi ya, demi matahari, demi langit dan bumi, ya, demi malaikat tidak boleh, haram ya, dan hukumnya musyrik. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala bebas berbuat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, sehingga apa? Allah ya bersumpah atas nama makhluknya karena ada hikmah besar di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan kuda. Ya, di antara hikmahnya adalah kuda itu salah satu hewan yang karakternya patuh dengan tuannya. Nah, ini nanti ada penjelasannya. Jadi kuda itu ya, ketika diopeni oleh tuannya, dikasih makan, dirawat, dia akan manut dengan dengan tuannya. Makanya dikatakan wal adiyati tubha, demi kuda perang yang berlari kencang di tengah ya, dengan terengah-engah, maksudnya kuda perang yang dipakai untuk berperang ketika berlari ya. Kemudian fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku dan kakinya, maksudnya ketika mengenai batu ya. Dan kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi, fal mukhirati subha, karena memang kebiasaan ya, diantaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang itu di waktu pagi ketika hendak menyerbu orang-orang kafir, sehingga apa, ketika jadi menjelang subuh itu dipastikan di daerah yang akan beliau perangi tidak ada yang mengumandangkan azan. Kenapa?
Jadi tanda datanya subuh untuk mengecek yang akan diperangi ada muslim atau tidak. Makanya fal mukhirati subha, kuda yang pakai perang ketika menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Jadi Rasulullah ketika menyerang dan berperang itu menjelang subuh. Makanya didengarkan dulu apakah ada suara adzan atau tidak. Kalau tidak ada langsung serang. Kemudian fa'atarna bihi naq'a, ya, maka dia menerbangkan debu, ya. Innal fawasatna bihi jam'a, maka dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Secara umum 1 sampai 5 ini menjelaskan tentang Allah bersumpah dengan kuda karena apa? Ada hikmah besar. Jadi tidak sembarang bersumpah atas nama makhluknya, sebagaimana wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, kemarin sudah kita bahas pembahasannya. Jadi manusia dalam keadaan merugi atas waktunya, ya, kecuali illalladzina amanu wa amilus saleh, diantaranya kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka yang tidak akan rugi dengan waktu yang dimilikinya 24 jam. Ada prioritas untuk beribadah, untuk sholat, untuk ibadah sholat sunnah, untuk tilawah, untuk ngaji dan sebagainya. Sementara ada orang-orang yang waktunya turah-turah tapi tidak sempat beribadah. Ya, ada orang yang dia tidak sibuk gitu, tapi kok tidak sempat beribadah. Ini namanya orang yang tertipu. Ya, ini yang termasuk wal asri innal insana lafi khusr. Dia merugi dengan waktunya, padahal waktunya turah-turah. Ya, waktunya berlebih, tapi dia tidak tergerak hatinya untuk beribadah. Ya, padahal nek buat baca Al-Qur'an bisa 2 halaman, nek buat sholat duha bisa, tapi karena memang ya dia termasuk orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Mudah-mudahan kita ya bukan termasuk itu. Kenapa? Illalladzina amanu wa amilus shalih, di antaranya beriman dan beramal saleh. Salah satu tandanya adalah wa may ya'mur masajidallah wa huwa mu'min. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Jadi ayat 1 sampai 5 ini ya menjelaskan tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya bebas bersumpah dengan makhluknya, tapi beda dengan manusia. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, jadi bagaimana ulama jelaskan, bagi Allah ya bersumpah dengan apa yang disukainya dari makhluknya. Nah, ini sifat Allah Maha berkehendak, berbeda dengan manusia, diatur dalam agama. Bahkan ya Syekh Utsaimin mengatakan bersumpah adalah perbuatan Allah. Makhluk manusia tidak boleh bertanya, kok Allah bersumpah dengan kuda? Tidak boleh. Karena apa? Ada hikmah besar. Bahkan Allah banyak bersumpah dengan makhluk lainnya. Kita tidak perlu bertanya, kok kenapa Allah sumpah dengan waktu duha, waktu demi matahari? Tidak boleh tanya. Kita tidak boleh tanya kenapa Allah begini dan begitu, tidak boleh. Ya, tidak. Kenapa Allah Maha berkehendak. Bahkan sampai kok Allah tidak adil dengan saya, kok yang ini teman, nggak boleh. Ya, kita harus benar-benar tunduk, ya, ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Jawa ini apa? Trimo ing pandum. Tidak boleh ngotak-atik apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah bersumpah dengan makhluknya, tidak boleh kita protes. Itu sifat iradah, sifat maha berkehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, adapun manusia tidak boleh ya bersumpah dengan selain nama, harus benar-benar wallahi, demi nama Allah, itu saja. Selainnya haram, ya. Ada demi matahari, demi langit dan bumi, ya. Demi langit dan bumi aku akan setia padamu, tidak boleh. Tidak boleh, ya, kan saking membuktikannya tidak boleh. Tetap harus dengan demi nama Allah. Kata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, "Man khalafa bi khairillah faqad kafar." Atau asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau dia telah berbuat syirik. Nah, kata-kata kafir ini tidak boleh untuk ngeklaim seorang. Misalnya kita dengar orang demi langit dan bumi, terus kita ngomong kamu kafir, nggak boleh. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk perkara kekufuran. Perkara mengkafirkan orang, ya itu urusan penguasa. Ya misal kita lagi di jalan dengar orang bersumpah demi langit dan bumi, misalnya kita tidak boleh kamu kafir, tidak boleh. Karena untuk menuduh orang kafir tidak sembarangan. Bahasa akidahnya itu tidak boleh bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang, tidak boleh. Sekalipun hadisnya benar, man khalafa bi khairillah faqad kafar atau asyraka, tapi mengkafirkan orang itu urusan pemerintah. Jadi harus didatangkan saksi-saksi. Tidak boleh sembarang kamu kafir, tidak boleh. Tapi hadis ini untuk menjelaskan bahwa perbuatan bersumpah dengan selain nama Allah adalah perbuatan kekafiran. Tapi tidak untuk mengklaim si A dan si B sebagai kafir. Jadi tidak gampang mengkafirkan orang lain. Perlu didatangkan saksi-saksi seperti pengadilan. Harus ditegaskan ngomong kafirnya sadar atau tidak, dipaksa atau tidak, ya sengaja atau tidak dan sebagainya. Tapi hadis ini untuk menjelaskan bahwa ketika seseorang, ya ketika ada yang mengatakan ada yang bersumpah, ya dengan sumpah selain nama Allah adalah perbuatan kekafiran. Tapi untuk mengklaim seseorang itu kafir bukan kewajiban orang per orang, tapi urusan penguasa. Maksudnya berat mengkafirkan orang lain, tapi ini perbuatan itu ya termasuk dalam perkara yang ketika ada seorang mengucapkannya, maka ini perkara yang ya bisa mengeluarkan dari Islam. Atau perbuatan kesyirikan, dosa besar. Ya, ketika ya seorang melakukannya termasuk dosa besar. Kalau di Khairul Ummah sudah dibahas ya dosa-dosa besar ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, contohnya demi langit dan bumi, demi Rasulullah sekalipun, demi malaikat tidak boleh. Atau sampai ya demi cintaku padamu tidak boleh. Haram. Ini sekalipun jenengan saking cinta kepada semua suaminya, nggak boleh ngomong suamiku demi cintaku padamu, tidak boleh. Haram. Ya. Tetap demi Allah. Ya. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Dan kadang kalau ngomong cinta-cintaan berlebih-lebihan. Ini bahayanya ya. Bahayanya berlebih-lebihan. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita lanjut ke ayat 6 karena ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjelaskan secara detail tentang kuda, karena watak kuda itu ya sangat taat kepada tuannya. Nanti ada penjelasan tentang secara rincinya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Innal insana li rabbihi lakanu. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ini maksud dari kenapa Allah bersumpah dengan kuda. Ya, ingin menjelaskan bahwa karakter manusia ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan. Ini dia, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, ya, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insana halu'a. Diciptakan manusia itu selalu berkeluh kesah, bersuluh. Ini karakter asli manusia kalau tidak memiliki iman. Ya, bahkan pertama kali diciptakan, ya, kemudian anaknya Adam kan saling iri dengki karena yang satu istrinya bunuh-bunuhan.
Karakter asal manusia begitu. Innal insana li rabbih lakanut. Watak dasar manusia ya itu ingkar, kecuali tadi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus saleh. Siapa mereka? Orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ya kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda, karena ingin memberi pelajaran bahwa kuda itu adalah hewan yang sangat patuh kepada tuannya. Ketika diopeni, dirawat, dikasih makan, sampai diajak perang pun dia mau. Berbeda dengan manusia, ketika dikasih nikmat ya dia malah lupa ya. La in syakartum, sama-sama Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur Allah akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, apabila kalian ingkar, kufur, sungguh siksaku sangat pedih. Karena memang watak manusia begitu ketika nikmatnya. Atau mungkin kita ketika semuanya sehat tidak sadar bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Begitu dikasih sakit baru kerasa ya. Kasih sariawan seminggu saja sakitnya baru oh ternyata kita selama ini punya lidah yang tidak sakit, begitu nikmat ya. Begitu begitu Allah datangkan ujian sariawan, kita baru kangen, oh ternyata kemarin lidah kita nikmat, tapi tidak bersyukur, tidak untuk baca Al-Quran, tidak untuk bersolawat, tidak untuk berzikir. Begitu sakit sariawan, baru saya pengen zikir, baru pengen ngaji. Selama ini kemana? Jadi kita ketika datang diberi ujian baru ingat, oh ternyata nikmat saya itu luar biasa. Nah, inilah karakter manusia. Berbeda dengan kuda, ketika diopeni, diberi makan, dia malah tambah taat kepada tuannya. Adapun manusia dikasih nikmat malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanut. Ya, sebagaimana ulama Al-Hasan mengatakan bahwa lakanut artinya orang-orang yang mengingat musibah dan melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud lakanut adalah orang-orang yang mengingat-ingat musibah. Kok urip kaya ngene tenan, padahal kemarin dikasih kesehatan, baru diuji dengan kekurangan, dengan sakit, baru sebulan sudah ngeluh-ngeluh, seminggu ngeluh-ngeluh, padahal kemarin yang 10 tahun sehat tidak diingat-ingat. Nah, ini yang dimaksud innal insana li rabbih lakanut. Ya, kita dikasih badan sehat ya, tenaga kuat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tabiat manusia ketika banyak harta, ketika tidak diberi hidayah, dia akan pelit ya. Dia enggan mensedekahkan hartanya, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tafsir ulama ya. Berbeda dengan kuda ya, kata ulama ya, sekalipun diberi makan sedikit dia taatnya tidak berkurang. Kita ya, tabiat manusia diuji dengan kekurangan harta, lupa bahwa kemarin Allah sudah banyak memberi rezeki kita ya. Lupa selama ini ya harta yang diberikan kepada kita adalah semua pemberian Allah. Baru 1 bulan diuji dengan corona, ya Allah ujiannya kok ngoyone tenan. Padahal kemarin seumur hidup Allah sudah berikan, bahkan mungkin tidak pernah kita minta ya. Nah, ini manusia baru diuji berapa bulan di corona sudah ngeluh. Padahal sebelumnya berapa puluh tahun kita dikasih kesehatan, berapa puluh tahun kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ngasih protek sana kemari ya. Naudzubillah. Itulah karakter manusia. Allah bersumpah atas nama kuda, ingin memberi pelajaran. Kuda itu nek dimakan sedikit atau banyak, taatnya tidak berubah. Adapun manusia kalau diuji sedikit langsung ngeluh-ngeluh ya, seolah-olah Allah tidak adil padahal diuji baru sebentar ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu, ayat berikutnya ayat 7, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia ala dzalika, menyaksikan sendiri keingkarannya ya. Nanti ketika ya kemarin sebelumnya ketika takatur ya, manusia itu rakusnya terhadap dunia, terhadap harta akan berhenti ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur ya, sampai-sampai
manusia nek dikasih emas sebesar 2 gunung Uhud, nek ditawar lagi pasti diterima. Nggak ada kurangnya. Itulah manusia, dicela oleh Allah Taala, dikasih gunung sebesar gunung Uhud, 2 gunung Uhud, nek ada yang nawarin lagi, mau lagi enggak? Pasti mau. Nggak ada kurangnya. Nah, iwa innahu ala dzalika lasyahid, dan sungguh manusia akan menyaksikan keingkarannya. Nanti Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Nah, ini ya di antara bukti bahwa sekarang ini ya, sebelum kebangkitan tidak ada yang namanya roh gentayangan. Nah, apalagi acara TV ini malam Jumat ceritanya tentang roh-roh nggih. Itu bohong ya. Kenapa? Nanti roh itu dibangkitkan ketika setelah kiamat, yaumul ba'ats. Nanti Allah akan ungkap semuanya apa yang tersimpan di dalam dada kita ya. Jadi kebanyakan orang itu ya meyakini ketika hari tertentu atau matinya kecelakaan, rohnya itu gentayangan, nggak tenang. Salah, 100% salah. Kenapa? Roh itu nanti akan dibangkitkan ketika di yaumul ba'ats. Ya, salah itu, makanya perlu makanya jangan nonton kayak gitu, malah merusak iman, bahaya. Film-film acara saya gitu. Kenapa? Roh itu kan dibangkitkan ketika nanti di yaumul ba'ats. Tidak ada ceritanya misalnya ada orang ketabrak di jembatan nanti arwahnya nongol setiap Jumat Kliwon. Nggak ada. Ya. Nah, nanti di hari kebangkitan manusia akan ditampakkan apa yang selama di dunia dia sembunyikan. Makanya pentingnya ikhlas. Ya, makanya nanti orang-orang munafik, ya orang munafik kan bibirnya itu mengucapkan kami beriman, tapi dalam hatinya penuh kebencian. Banyak sekarang ya. Ya, orang munafik itu ngaku Islam tapi benci dengan Islam, malah menjatuhkan Islam. Nanti di yaumul ba'ats semua yang tersimpan tersembunyi di dalam dada manusia dibongkar sebongkar-bongkarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidaini ala anfusihim bil kufr. Tidaklah pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir ya. Jadi Allah SWT nanti akan membongkar sedetail-detailnya, segamblang-gamblangnya apa yang ada dalam isi atau dada manusia. Kemudian wa innahu lihubbil khair lasyadid, dan sesungguhnya manusia sangat bahil karena cintanya kepada harta. Nah, ini dia ya. Dikiranya ya harta itu adalah tanda kebaikan Allah kepadanya. Hati-hati ketika Allah membukakan pintu-pintu harta, itu bukan tanda baik Allah kepada kita. Jadi jangan misalnya ada orang yang lebih kaya dengan kita, lebih wah dari kita jangan langsung wah itu Allah lagi baik kepada kita, bukan. Jadi tanda Allah baik kepada hamba bukan pada banyaknya harta. Justru ya di antara baiknya Allah kepada cintanya Allah kepada hamba, pertama adalah Allah bukakan pintu-pintu hatinya dalam kebaikan. Allah ingin hambanya masuk surga. Ya. Berbeda dengan orang yang sekalipun hartanya melimpah tapi tidak beribadah, berarti memang dia tidak dikehendaki untuk masuk surga. Jadi tanda cinta Allah kepada hamba adalah Allah bukakan hatinya untuk senantiasa beramal soleh, sehingga apa? Hambanya dimasukkan ke dalam surga. Itulah sebenarnya bukti cinta Allah kepada hamba. Jadi harta yang melimpah yang diberikan kepada seorang hamba bukan bukti bahwa Allah itu sayang kepada hambanya. Bahkan ada orang yang begitu banyak harta malah pelit, malah dengan hartanya malah jauh dari surga. Ya mas sekalian dirahmati Allah SWT ya, orang yang sangat cinta kepada hartanya ya, dia tambah jauh dari Allah, namanya istidraj ya. Dia dengan banyak harta maka malah apa? Malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, kita bersyukur ya ketika sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita punya harta melimpah tapi ibadahnya juga tidak pernah tinggal. Ini nikmat
Ya, berarti ya dunia akhirat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, Allah Subhanahu wa taala meminta ya kita zuhud dengan harta. Maksudnya apa? Bukan mentang-mentang belajar zuhud semua dijual. Pokoknya mau fokus ibadah, mobil dijual buat zakat, tidak. Maksudnya apa? Sekalipun harta melimpah tapi tetap beribadah kepada Allah, itulah zuhud. Bukan berarti zuhud itu lari dari kehidupan dunia, semua dijual. Pokoknya mau fokus ibadah. Dia makan dari mana ya? Kerjanya ditinggal mau ibadah. Dia padahal ibadah juga butuh pendukung. Kita makan agar badan kita kuat, kita beli baju agar sarana ibadah terpenuhi. Yang dimaksud zuhud adalah sekalipun Allah bukakan pintu selebar-lebarnya harta, tapi ibadahnya tidak ketinggalan. Itu zuhud. Tapi banyak orang tertipu, disangganya banyak harta Allah sayang kepada dia. Tidak selamanya ya, karena ya di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah dibukakan pintu-pintu kebaikan ya, sekalipun dia orang sibuk. Itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya cuma sekalian, ayat 9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Ya, ini dia jemaah sekalian ya, orang-orang yang akan dibangkitkan dari dalam kubur itu hanya nanti di yaumil ba'ats. Makanya sekarang kalau ada keyakinan ada ruh bangkit dari kubur, sekarang itu dusta. Sehingga apa? Ketika lewat kuburan tidak berani, padahal tidak ada ya. Ya ada. Nggak ada satupun yang bisa bangkit dari kubur, sekalipun nabi. Ya, tidak ada yang bisa bangkit dari kubur. Nanti hari kebangkitan dari kubur itu yaumil ba'ats. Makanya ketika ada acara-acara TV atau itu jangan percaya. Ini dia. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah tidak mengetahui apabila dibangkitkan ya apa yang ada di dalam kubur, yakni semua orang yang ada di dalam kubur nanti akan dikeluarkan dan akan diungkap sejelas-jelasnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita tidak ada yang namanya ruh bangkit dari kubur sekarang ini, sebelum kiamat tidak ada ya. Jadi film atau acara itu dusta, bahkan bisa merusak iman. Hindari ya acara-acara seperti itu ya. Ya ada orang matinya kecelakaan, ditabrak atau jatuh dari jembatan ya, terus nanti ruhnya penasaran. Tidak ada yang namanya ruh penasaran ya. Yang ada nanti ruhnya ya akan dibangkitkan ketika hari kebangkitan. Ini perlu ya diluruskan pemahaman yang menyesatkan. Nah, ketika manusia sudah dibangkitkan ya akan diungkap ya seteliti-telitinya, sejelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada ya. Menjadi semua yang ketika di dunia disembunyikan Allah tidak akan tutup-tutupi. Allah akan adili satu persatu ya. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dulu suka menipu, suka berbohong, suka berdusta, suka mendolimi ya, hatinya suka hasad, nanti dibuka satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir ya. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Allah SWT tidak bisa dibohongi. Bahkan sampai-sampai yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim bima kanu yahsibun. Sampai tangan-tangan kita berbicara. Semua bagian anggota tubuh kita yang ketika di dunia tidak bisa bicara, nanti di akhir berbicara menjadi saksi apa yang kita perbuat, dan mulut kita tidak bisa mengingkari. Ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Semuanya tidak bisa ada yang mengelak. Semua akan memberi persaksian. Ya, semua Allah, ya semua yang ditutupi oleh dada manusia akan diungkap.
Bahkan dalam riwayat lain Allah SWT dalam ayat lain, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu juga baik. Ya tidak mengapa nek ya. Ketika sedekah ya kelihatan orang lain tidak mengapa. Selama kita ikhlas, tidak menggugurkan pahala. Tapi yang jelas tidak menyebut-nyebut, tidak membangga-banggakan diri. Tidak masalah ketika kita infak diketahui misalnya ada misalnya takmir membuat daftar, tidak masalah selama kita ikhlas, tidak mengurangi pahala kita. Dan jika kamu menyembunyikannya itu malah lebih baik. Misalnya ditulis hamba Allah, itu lebih baik. Sekalipun ditulis namanya misalnya sama oleh panitia, tidak masalah, tidak mengurangi pahala kita selama kita memang ikhlas. Tapi kata Allah SWT, jika kamu menyembunyikannya, ya itu lebih baik. Ya. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Lakhabir artinya Allah SWT menunjukkan segala sesuatu yang tersembunyi dalam dada manusia dengan teliti. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, pelajaran yang paling pentingnya adalah jangan sampai kita diberi kelebihan rizki, kelapangan harta oleh Allah SWT malah jauh. Allah mengumpamakan kuda, ya diberi sedikit atau tidak sedikit, ketaatnya tetap taat kepada tuannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita sekalian dan membukakan pintu-pintu kebaikan, rahmat, ya, dan kelebihan harta tidak menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, dan tentunya masih banyak kurangan. Sudah jam 9, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.